Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberi kemudahan dan kelancaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini tetap di tema 6, yaitu kita lanjutkan. Tapi sebelum belajar dimulai, seperti biasa siapkan dulu alat-alat tulisnya. Sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah masyarakat desa yang sedang berkumpul. Kita baca bersama-sama ya. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Kita lanjutkan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Jadi anak-anak, di sini di dalam pemilu ini ada batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara. Salah satunya adalah harus mencapai umur minimal yaitu 17 tahun. Jadi anak-anak di sini belum mempunyai hak di dalam politik karena anak-anak belum berumur 17 tahun. Mari kita lanjutkan. Nah, mari kita baca bersama-sama. Mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Jadi anak-anak nanti bisa sambil lalu dibuka buku undang-undang dasarnya, yaitu di alinea keempat. Kalian baca di sana ada tujuan nasional yang harus dicapai. Kita lanjutkan. Untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang
Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Tetapi di sini kewajibannya harus dilaksanakan terlebih dahulu baru menuntut haknya. Kita lanjutkan. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Gimana anak-anak? Mari kita lanjutkan. Nah, dari bacaan tersebut bisa kita lihat kalimat utama, yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam tujuan nasional. Nah, anak-anak, biasanya dalam suatu paragraf itu kalimat utamanya ada di baris pertama. Jadi sekali lagi, kalimat utama itu biasanya ada di baris kalimat pertama. Sudah paham? Kita lanjutkan. Gagasan utama paragraf tersebut adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia. Jadi gagasan utama itu adalah suatu teks atau kalimat yang mendasari dalam teks tersebut. Kita lanjutkan. Gagasan utama teks non-fiksi, kalian perhatikan, yaitu pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Diulangi, gagasan utama teks non-fiksi yaitu pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? Mari kita cari tahu. Pentingnya melaksanakan hak adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mempercepat pembangunan nasional, dan mendukung tercapainya tujuan nasional. Kita lanjutkan. Melaksanakan hak sebagai warga negara sangat penting, karena dengan melaksanakan salah satu hak kita, yaitu hak turut serta dalam pemerintahan melalui pemilu, maka kita turut menentukan arah kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga pemerintahan, sehingga pemerintahan menjadi pemerintahan yang demokratis dan punya pengesahan hukum yang kuat, sehingga membantu mempercepat pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, sampailah kepada tugas. Jadi setiap akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian selesaikan. Jangan dibuat beban, kerjakan dengan santai. Nah, tugasnya di sini anak-anak menjawab pertanyaan.
Ada 8 pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, tuliskan kalimat utama dalam batasan utama pada paragraf kedua. Kalian buka bukunya pada teks halaman 78. Kemudian tuliskan kalimat utama di batasan utama pada paragraf ketiga pada teks halaman 78. Yang ketiga, tuliskan tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu tahun 1945 alinea keempat. Tugas keempat, apa pentingnya melaksanakan hak. Yang kelima, mengapa warga negara Indonesia harus menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Tugas keenam, bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. 7. Pada usia berapa seseorang bisa melaksanakan hak dan mengumumkan pendapat dalam pemilu? Soal terakhir, mengapa keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting? Nah, anak-anak, soalnya ada 8. Kalau anak-anak tidak pegang buku, kalian ulangi lagi video yang ada teks bacaannya tadi. Kalian perhatikan, nanti kalian di sana ada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Cari kalimat utama dan batasan utamanya. Bagaimana anak kita? Nah, selamat mengerjakan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu akhiri, tetap pesan Ibu untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan tetap memakai masker jika keluar dari rumah. Anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.